TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan. Berbagai cerita mistis banyak didengar dari orang-orang yang melewati atau berada di TPU Jeruk Purut. Cerita seram tersebut diantaranya adalah adanya penampakan sosok pastur yang dipenggal, di mana kepalanya ditenteng oleh tangannya. Tak hanya itu, banyak kuntilanak yang dijumpai di pohon kembar jeruk purut di TPU tersebut. Saking angkernya, tempat ini bahkan sempat difilmkan dengan judul Hantu Jeruk Purut, yang akhirnya menjadi film horor legendaris Indonesia. Bioskop angker, kisah mistis tidak hanya terjadi bangunan-bangunan kuno di Yogyakarta. Cerita soal bioskop angker di Yogyakarta pun juga berkembang. Sebuah bioskop Yogyakarta yang kondang menyimpan cerita-cerita horor yang berkembang dari mulut ke mulut. Kisah ini bermula pada pertengahan 1990-an. Ketika itu bangunan itu adalah bioskop terbesar kedua di Yogyakarta. Kebakaran terjadi di gedung bioskop itu dan menewaskan banyak penonton yang sedang menikmati film di dalamnya. Sampai saat ini, belum diketahui penyebab kebakaran gedung bioskop di Yogyakarta ini. Kurang lebih 10 tahun bangunan itu mangkrak dengan kondisi porak-poranda akibat kebakaran. Kemudian, di tempat yang sama, dibangun bioskop baru. Kisah-kisah misteri seperti suara aneh sampai penampakan makhluk halus kerap mewarnai kawasan itu. Rumah Pocong Sumi, sebuah bangunan di kawasan Kota Gede, Bantul, Yogyakarta kerap dianggap sebagai rumah angker. Bangunan yang berdiri pada 1935 di Yogyakarta itu diklaim sebagai rumah angker dan mendapat sebutan Rumah Pocong Sumi. Julukan Rumah Pocong Sumi karena konon sosok yang sering menampakkan diri ke orang-orang sekitar bernama Sumi. Biasanya pocong Sumi muncul di teras rumah sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat saat kondisi jalanan sepi dan gelap. Sebenarnya, tidak hanya pocong Sumi yang dianggap sebagai penghuni rumah angker di Yogyakarta itu. Ada pula kuntilanak, genderuwo, ular dengan mustika di kepalanya, serta noni Belanda. Namun, yang cukup terkenal dan menguasai rumah adalah pocong Sumi. Kota Savannah, Georgia, Rumah Bagi Lusinan Rumah Hantu Terkenal dan Ratusan Penampakan Hantu, Savannah Sering Disebut, Kota Paling Berhantu di Amerika Serikat, oleh banyak orang dan pegiat aktivitas paranormal. Salah satu tempat yang paling terkenal adalah pemakaman Bonaventure yang bersahara di kota itu yang merupakan makam batu dengan pating-pating menakutkan dan pohon-pohon seram yang ditumbuhi lumut. Di antara hantu penghuni kuburan adalah Gracie Watson, seorang anak berusia 6 tahun yang meninggal karena pneumonia pada tahun 1889. Hantunya dikatakan menghantui pating syukuran dirinya yang berdiri di atas kuburannya, yang seperti beberapa pating pemakaman lainnya di kuburan. Kabarnya pating tersebut sering tampak bergerak seolah-olah hidup, di mana terdengar suara anak-anak bermain atau menangis kadang terdengar di dekatnya. Jalur kerumput, Banyumas. Kontur jalan berupa tanjakan tajam dan berkelok-kelok serta banyak tikungan tajam, membuat jalan ini begitu berbahaya bagi pengemudi yang tidak berhati-hati saat melintasinya. Warga sekitar kerap mengaitkan kecelakaan yang terjadi dengan adanya gangguan tak kasat mata di lokasi yang ada pohon beringin besar di jalur kerumput, Banyumas, Jawa Tengah. Ada juga mitos yang menyebutkan bahwa pengemudi yang melintas harus melempar uang koin ke pengemis yang ada di sepanjang jalur tersebut. Konon, pengemis ini juga pantang untuk diusir lantaran bisa menyebabkan kecelakaan yang lebih mengerikan di lokasi. Kamar 308 Pelabuhan Ratu. Tempat wisata terseram yang kedua adalah misteri Kamar 308 milik Nyai Roro Kidul yang terletak di Hotel Samudera Beach, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Nyai Roro Kidul merupakan sosok mistik yang dipercaya sebagai penjaga pantai selatan. Di kamar itu terdapat ranjang, perhiasan dan lukisannya yang terpampang besar di tembok kamar berwarna serba hijau ini. Masyarakat Jawa juga sangat percaya dan melarang masyarakat mengunjungi pantai dengan pakaian berwarna hijau. Konon katanya Nyai Roro Kidul bakal marah dan bagi masyarakat yang mengunjungi pantai selatan dengan berpakaian hijau maka akan menerima peristiwa gaib yang sangat menakutkan. Pantai Bum. Pantai Bum dulunya dijadikan sebagai pelabuhan utama di Banyuwangi ini. Ternyata pernah terjadi tragedi yang mengerikan yaitu tragedi Inkai. Tragedi ini memakan banyak korban.
Penyebabnya adalah air laut tiba-tiba memunculkan gelombang besar, sehingga menyeret karateka yang sedang latihan di laut. Setidaknya ada 26 karateka termasuk pelatih menjadi korban insiden pada saat itu melakukan latihan. Rumor yang beredar dulunya Pantai Bum merupakan dapur dari kerajaan besar bangsa Jin dan pusat dari kerajaan Jin itu berada di alas Purwo Banyuwangi. Sehingga tidak salah Pantai Bum dulunya menjadi salah satu tempat wisata angker dan mistis di Kabupaten Banyuwangi. Watu Dodol. Watu Dodol merupakan salah satu wisata di Banyuwangi yang berada di Kecamatan Kalipuro. Cerita tentang misteri Watu Dodol sudah melegenda di bumi Blambangan. Watu Dodol berada tepat di jalur utama Banyuwangi Situbondo. Nama Watu Dodol sendiri diambil dari sebongkah batu yang ada di tengah jalur darat yang menghubungkan dua kabupaten ini. Batu ini menjulang setinggi kurang lebih 10 meter, dengan permukaan batuan keras. Keberadaan batu ini memiliki banyak versi cerita. Salah satunya adalah legenda Ki Buyut Jaksa yang menjadi cikal bakal tradisi puter kayun Banyuwangi. Watu Dodol juga mempunyai daya mistis tersendiri, karena di sana juga terdapat patung gandrung yang menjadi ikon Kabupaten Banyuwangi. Konon patung gandrung tersebut dapat menari dan merubah-rubah mimik wajahnya. Asrama Inggrisan. Asrama Inggrisan merupakan bekas rumah sakit yang berada di depan Gazebo Blambangan. Tempat ini memiliki sejarah yang begitu kelam. Asrama Inggrisan ini pernah dijadikan sebagai tempat pembantaian pada zaman Belanda. Tempat ini juga terdapat pohon beringin berukuran besar. Dari informasi warga sekitar, jika malam telah tiba sering terdengar suara jeritan-jeritan minta tolong dan katanya sering terjadi penampakan seorang noni Belanda yang berlalu lalang di sekitar asrama Inggrisan. Rumah sakit Inggris ini dikenal dengan tempat yang angker oleh masyarakat sekitarnya. Konon bangunan ini sudah beberapa kali mengalami pergantian kekuasaan. Rowo Bayu merupakan salah satu destinasi yang ada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Tempat ini juga dikenal dengan kawasan mistis. Rowo Bayu atau Rawa Bayu adalah lokasi yang hening dan masih penuh misteri. Disinilah awal mula Kabupaten Banyuwangi lahir pada tanggal 18 Desember tahun 1771. Kawasan ini dulunya menjadi saksi sejarah di mana terjadi pertempuran antara kerajaan Blambangan dan Belanda. Dengan kesaktian para patih-patih raja dan rakyat Blambangan, perang ini kemudian dimenangkan kerajaan Blambangan. Banyak korban yang berjatuhan, membuat Rawo ini dipercaya menjadi hunian makhluk halus. Salah satu sosok yang menjaga Rowo Bayu dinamakan Nyai Resek. Wujud Bu Nyai Resek sendiri mempunyai wajah yang cantik dan juga bijaksana. Di sekelilingnya dijaga oleh prajurit-prajurit dan sosok perempuan-perempuan yang lain. Tak heran jika Rowo Bayu pernah memakan tumbal seorang anak yang mandi di sekitar rawa. Akhirnya daerah Rowo Bayu dikenal sebagai salah satu tempat wisata angker di Banyuwangi. Pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo merupakan salah satu pantai di Jogja yang memiliki aura mistis sangat kental. Tak heran kalau pantai ini masuk dalam list tempat angker di Indonesia. Konon menurut kepercayaan masyarakat setempat, Pantai Parangkusumo menjadi portal gaib yang menghubungkan dunia dengan kerajaan Nyi Roro Kidul. Selain itu, di pantai ini juga sering menjadi lokasi untuk melakukan ritual-ritual adat. Jadi tak heran kalau aura mistisnya membuat suasana pantai ini terlihat angker. Keraton Macan Putih. Keberadaan Keraton Macan Putih menjadi salah satu warna yang menyala terang di kisah warga Banyuwangi dalam mengusir penjajah. Keraton Macan Putih didirikan oleh Prabu Tawang Alun setelah mendapat petunjuk dalam pertapaannya di Desa Bayu. Situs Keraton Macan Putih ini terletak di Desa Macan Putih, Kecamatan Kabat, Banyuwangi. Bangunan Keraton Macan Putih mirip sebuah pendopo tempat berkumpulnya para petinggi kerajaan dengan mahkota di tengahnya. Lantai keramik modern, bersih dan mengkilat. Sebagian orang percaya bahwa hingga saat ini Prabu Tawang Alun belumlah wafat, melainkan telah mencapai tahap manunggaling kawulo Gusti. Dari kabar yang beredar, konon tempat ini diyakini dijaga makhluk astral berupa macan putih yang berasal dari hutan Gunung Raung. Macan putih ini bertugas sebagai pengawal gaib Prabu Tawang Alun, sehingga Keraton Macan Putih ini dipercaya sebagai salah satu wisata mistis di Banyuwangi yang paling angker.
Pantai Parangkusumo di Kabupaten Bantul, DIY, merupakan destinasi wisata populer Jogja yang menyimpan segudang misteri. Pantai ini diyakini sebagai gerbang menuju Istana Ratu Laut Selatan atau biasa disebut Nyi Roro Kidul. Dikutip dari Antara, Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022, pantai ini merupakan tempat Danang Sutawijaya alias Panembahan Senopati bertapa. Di sanalah dia kemudian bertemu dengan Ratu Pantai Selatan. Dalam Babat Tanah Jawi disebutkan Danang Sutawijaya bertapa karena ingin menjadi Raja Mataram. Di tengah tapa dia bertemu dengan Ratu Kidul yang berjanji membantu mengabulkan keinginannya serta menjaga ketentraman rakyat Mataram hingga turun-temurun. Panembahan Senopati kemudian diajak Ratu Kidul ke istananya di dasar samudra. Setelah itu terjalinlah cinta antara keduanya yang menjadi awal kisah pernikahan spiritual Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati. Setelah keinginannya menjadi Raja Mataram terkabul, Panembahan Senopati secara rutin memberikan persembahan untuk Ratu Kidul melalui upacara labuhan di Pantai Parangkusumo. Ritual ini merupakan permohonan menghilangkan sifat buruk dengan melarung barang-barang ke Laut Selatan. Berawal dari ritual itulah sampai saat ini pantai yang berjarak sekitar 30 km dari pusat kota Jogja itu dianggap sakral dan keramat. Setiap malam Selasa dan Jumat Kliwon banyak warga yang datang untuk berziarah. Mitos yang berkembang di sekitar Curug Panjang adalah bahwa kawasan Curug Panjang dikatakan sebagai daerah pintu gerbang ke dunia lain. Lokasi Curug Panjang dipenuhi dengan beberapa pintu yang memungkinkan kita untuk memasuki sebuah kerajaan dari dunia lain, di mana tempat pertemuan raja-raja Nusantara. Oleh karena itu, wisatawan yang berkunjung berharap tidak ada kesombongan atau ketidaksopanan di hati mereka. Itu karena selalu ada yang mengawasi kita di Curug Panjang. Terlepas dari hal percaya atau tidak, kita memang seharusnya menghormati alam dengan tidak berpikir atau berbuat seenaknya. Peristiwa pilu yang pernah terjadi di Curug Panjang ialah sekitar tahun 2017, di mana ada seorang pemuda yang tewas tenggelam di kolam sesaat setelah melompat dari batu bersama ketiga temannya. Keempat pemuda tersebut melompat tanpa menggunakan pelampung. Diperkirakan pemuda tersebut terbawa oleh pusaran air yang berada dekat dengan lokasi lompatan. Semoga peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran untuk kita semua, supaya kita selalu waspada dan hati-hati. Selalu mengikuti aturan yang ditetapkan di setiap tempat wisata. Asteris. Di luar keeksotisannya sebagai bangunan sejarah, gua ini memiliki cerita misteri yang cukup populer, yaitu siapapun dilarang untuk mengucapkan kata "lada" pada saat berada di area gua. Menurut cerita masyarakat, kata lada ternyata berkaitan dengan nama tokoh masyarakat yang begitu dihormati di daerah tersebut, yaitu Eyang Lada Wisesa. Konon, masyarakat yang menyebut kata lada akan mengalami kejadian mistis, misalnya tiba-tiba jatuh. Diperlihatkan sosok-sosok hantu dan yang paling parah adalah kerasukan di sekitar area gua. Berdasarkan kisah tersebut, masyarakat percaya wisatawan yang seenaknya menyebutkan kata lada sama saja berperilaku tidak sopan dan melanggar hukum sakral. Selain itu, karena banyaknya kematian yang terjadi di masa lalu dalam gua ini, banyak kisah dari masyarakat yang menceritakan kejadian-kejadian mistis. Masyarakat juga sering mendengar suara tangisan perempuan yang diduga berasal dari seorang perempuan yang pada zaman dulu menjadi Jugun Yanfu bagi tentara Jepang.